dari balik pintu perpustakaan. Namanya Aira. Seorang siswi kelas 11 dengan rambut sebahu dan pandangan yang sering menerawang ke arah yang sama setiap hari, pintu perpustakaan sekolah. Di balik pintu kaca itu, duduklah seorang senior yang begitu terkenal, Ray. Siswa kelas 12 yang namanya nyaris seperti legenda kecil di antara para siswi. Ray tidak pernah terlihat tertarik pada siapapun. Tidak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Hanya buku, buku, dan buku. Basi banget, kata teman-teman Aira. Tapi Aira tidak peduli. Ia tahu, di balik wajah datarnya yang terkenal dingin, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat jantung Aira berdetak lebih cepat tiap kali dia melangkah melewati koridor dekat perpustakaan. Ray bukan tipe yang mudah ditemui. Dia bukan ketua OSIS, bukan pemain basket, bukan penyiar radio sekolah. Tapi entah bagaimana, keberadaannya sulit untuk tidak diperhatikan. Mungkin karena aura tenangnya. Mungkin karena senyum kecil yang kadang muncul saat ia membaca sesuatu yang lucu. Mungkin juga karena, ya, wajahnya memang tampan. Cowok-cowok sering bilang, Ray itu cupu. Gak asik. Sopin. Tapi Aira cuma tertawa dalam hati. Mereka jelas iri. Setiap hari, sebelum pulang, Aira punya satu kebiasaan kecil. Berdiri beberapa menit di depan pintu perpustakaan, pura-pura melihat pengumuman yang tertempel di papan. Padahal matanya hanya tertuju ke satu titik, meja sudut di mana Ray biasanya duduk, headphone tergantung di leher, jari-jari panjangnya membalik halaman buku tebal yang bahkan judulnya pun sulit diucapkan. Kenapa gak masuk aja? Tanya Dinda, sahabat Aira, suatu kali. Aira hanya mengangkat bahu, malas lepas sepatu. Padahal, bukan itu alasannya. Bukan semata malas. Tapi karena ia tahu, sekali masuk, dia mungkin akan kehilangan kendali. Perpustakaan adalah dunia Ray. Dan Aira belum siap mengganggu dunia itu. Tapi sore itu berbeda. Ray menatap ke arah pintu. Tatapan mereka bertemu. Hanya sedetik. Tapi cukup membuat jantung Aira berdesir seperti angin menerpa dedaunan. Aira berpaling cepat, pura-pura membaca pengumuman lomba baca puisi. Tapi sudut matanya masih menangkap bayangan Ray yang tersenyum tipis, atau mungkin itu hanya hayalannya saja. Aira melangkah pergi, tapi hatinya tertinggal di balik pintu kaca yang sama, seperti setiap hari. Kelas meeting kali ini berbeda. Bukan hanya sekadar lomba tarik tambang atau futsal antar kelas seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih mendebarkan, kemah sekolah di hutan kecil milik yayasan sekolah yang letaknya tak jauh dari kota. Semua murid kelas 10 hingga 12 akan ikut serta, dan masing-masing akan dibagi ke dalam kelompok berisi 20 orang. Acak. Aku harap dapat kelompok sama Kak Randi. Dia kan lucu banget, ucap Rani sambil menyisir rambutnya, mencoba berbagai gaya kunciran di depan kaca kecil. Atau Kak Aldi juga gak apa-apa deh. Asal bukan anak kelas 10, timpal Tiwi sambil mengatur bando bunga kecil di rambutnya. Gadis-gadis itu sibuk memilih ikat rambut, jepitan, sampai gaya kepang yang katanya cocok buat kemah tapi tetap manis kalau difoto. Baju? Sudah ditentukan pihak sekolah, kaos seragam tim dan celana lapangan per kelompok. Tidak bisa dimodifikasi. Sementara itu, Aira duduk di pojok kelas. Pandangannya kosong, pikirannya jauh. Bukan karena dia tidak tertarik ikut kemah. Justru sebaliknya. Ini kali pertama dalam sejarah hidupnya ada peluang, meski kecil, untuk bisa berada dalam satu kelompok dengan Ray. Karena kali ini pembagian kelompok acak. Satu kelompok terdiri dari campuran kelas 10, 11, dan 12. 20 orang dalam satu tim. Kesempatan sekecil itu pun cukup untuk membuat Aira tidak bisa tidur sejak semalam. Aira, kamu mau pakai ikat rambut yang mana buat besok? Tanya Dinda, menyodorkan dua pilihan, pita coklat atau scrunchie hitam polos. Aira hanya tersenyum. Gak tahu, kayaknya pakai yang ada aja. Yakin kamu gak deg-degan mau kemah? Semua cowok keren bakal ikut. Aira tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, degupnya sudah seperti genderang perang. Pikirannya hanya satu, apakah mungkin? Apakah mungkin dia akan satu tenda,
satu api unggun, satu regu. Dengan Ray, kepalanya dipenuhi bayangan-bayangan yang belum terjadi. Bagaimana kalau mereka satu kelompok? Apakah dia akan cukup berani untuk berbicara? Atau hanya mampu mencuri pandang seperti biasa? Dia bahkan belum pernah berbicara langsung dengan Ray. Sekadar, permisi, pun belum. Namun besok, saat nama-nama kelompok dibacakan, semuanya bisa berubah. Bisa jadi langkah pertama, atau malah hanya harapan yang kembali ia simpan rapat-rapat. Hari itu akhirnya datang. Langit pagi masih pucat ketika ratusan siswa berkumpul di lapangan sekolah, masing-masing membawa ransel besar dan semangat yang membuncah. Suasana riuh rendah, peluit panitia terdengar dari segala arah, dan guru-guru sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Aira berdiri di tengah kerumunan, memeluk tasnya dengan kedua tangan. Di wajahnya tidak terlihat setitik pun antusiasme seperti teman-temannya. Bahkan ketika Dinda sibuk bercerita tentang cowok-cowok yang mungkin akan sekelompok dengannya, Aira hanya mengangguk pelan. Hari ini adalah hari pengumuman kelompok sekaligus keberangkatan ke lokasi kemah. Aira tahu peluangnya kecil, sangat kecil. Tapi tetap saja, harapan itu sempat tumbuh. Harapan kecil bahwa mungkin saja semesta memberinya kesempatan untuk berada satu kelompok dengan Ray. Kelompok 7, teriak salah satu guru di mikrofon. Dinda, Rani, Aldi, Reza, Aira. Nama Aira disebut. Ia melangkah maju. Jantungnya berdetak cepat, menunggu satu nama lagi. Nama yang selama ini hanya ia sebut dalam hati. Ray. Tapi nama itu tidak pernah terdengar. Setelah semua kelompok dibacakan, Aira masih berdiri di tempat, menoleh ke segala arah. Mencari wajah familiar. Tidak ada. Lalu dia melihatnya. Ray. Berdiri di antara barisan panitia, mengenakan rompi hitam dengan logo sekolah. Wajahnya tetap datar, seperti biasa. Tapi kali ini bukan karena cuek, melainkan karena sibuk mengatur logistik. Panitia. Ray adalah panitia. Aira terdiam. Dunia rasanya mengecil beberapa inci. Harapan yang tadi menggantung, jatuh seperti daun kering diterpa angin. Panitia, gumamnya pelan. Iya, kamu belum tahu? Kak Ray jadi panitia logistik. Pantes aja dia bolak-balik ke ruang OSIS minggu ini, sahut Dinda sambil menarik lengan Aira. Yah, gak bisa satu kelompok deh. Sialan, pikir Aira. Sudah sempat bermimpi, sudah sempat berharap. Sudah membayangkan duduk di dekatnya saat api unggun, berbagi senter saat malam gelap, atau bahkan sekadar berjalan berdampingan menuruni bukit. Ternyata tidak bisa. Dia panitia. Dan Aira hanya peserta biasa. Malam itu, setelah perjalanan panjang dengan bus sekolah, seluruh murid akhirnya tiba di lokasi kemah yang dikelilingi hutan pinus yang rindang. Udara dingin mulai merayap pelan-pelan, menambah rasa semangat dan sedikit gugup yang menyelimuti mereka. Sesampainya di sana, mereka langsung berbaris rapi untuk menyerahkan ponsel kepada panitia. Aturan kemah jelas, tanpa ponsel selama 3 hari ke depan. Ini untuk melatih kemandirian dan mempererat kebersamaan. Aira mengeluarkan ponselnya dari tas, tangan sedikit gemetar saat menyerahkannya ke meja panitia. Di sana berdiri Ray, mengenakan rompi panitia yang tampak kontras dengan tubuh tegap dan wajah dinginnya. Sekali lagi, Aira merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ray menerima ponsel itu tanpa sepatah kata, lalu menatanya bersama perangkat lain dengan cekatan. Setelah semua ponsel dikumpulkan, suasana berubah menjadi sibuk. Setiap kelompok segera menuju lapangan tenda masing-masing. Tenda yang mereka dirikan cukup besar, menampung 20 orang dalam satu ruang. Suara tawa dan canda terdengar di antara bisikan angin malam. Aira bersama kelompoknya mulai membangun tenda, saling membantu mengencangkan tali dan menancapkan tiang. Perlahan, tenda besar itu berdiri kokoh, siap menjadi rumah mereka selama 3 hari ke depan. Ketika semuanya mulai masuk ke tenda, Aira melangkah pelan, duduk di pojok. Matanya kembali melayang pada bayangan Ray yang tadi terlihat bersama panitia lain, yang pastinya juga tidur di tenda terpisah. Jadi, dia tidur bareng panitia lainnya, pikir Aira dalam hati.
Rasanya aneh, mereka akan berada begitu dekat, tapi seolah terpisah oleh tembok tak kasat mata. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran sekaligus gugup. Apakah selama 3 hari ini dia hanya akan melihat Ray dari jauh, seperti biasa, atau mungkin ada momen tak terduga yang menanti di tengah hutan malam? Namun malam itu hanya suara hutan dan desir angin yang menjawab pertanyaannya. Pagi itu udara segar menyambut seluruh peserta kemah. Matahari mulai menampakkan sinarnya yang hangat, mengusir dingin malam yang masih tersisa. Namun, suasana kemah tetap terasa berbeda, natural dan penuh tantangan. Salah satu tantangan kecil tapi nyata adalah penggunaan WC yang sangat primitif. Jauh dari kemewahan, hanya sebuah bangunan sederhana dengan lubang di tanah dan sedikit tirai sebagai pembatas. Karena keterbatasan, penggunaan WC harus bergantian dengan jadwal yang ketat. Di bagian cowok, ada seseorang yang bertugas menjaga. Ray, rambutnya yang biasanya rapi tertiup angin pagi dan menjadi agak berantakan. Tampilan yang tak biasa, tapi justru membuatnya terlihat lebih tampan di mata Aira. Ia memperhatikan dari kejauhan, tanpa sadar bibirnya membentuk senyum kecil. Aira cepat-cepat menunduk, merasa malu pada dirinya sendiri. Kenapa aku tersenyum kayak anak kecil gini ya? Pikirnya. Setelah mandi dan gosok gigi di tempat yang sudah disediakan, ia kembali ke tenda untuk meletakkan barang-barangnya. Sambil melangkah di lapangan, panitia mengumumkan lewat toa bahwa WC akan dibuka untuk giliran penggunaan dalam 20 menit lagi. Aira merasa lega, tapi juga mulai merasakan kegugupan yang tak biasa menyelinap. Banyak kegiatan sudah menanti, dan hari ini adalah hari penuh jadwal yang sudah diatur panitia. Setelah semua bersiap, mereka duduk bersama di area sarapan yang sederhana tapi cukup menghangatkan. Roti, buah, dan susu menjadi menu pagi itu. Suara tawa dan canda mulai mengisi ruang udara pagi, tapi pikiran Aira masih tak lepas dari sosok Ray yang sedang menjalankan tugas panitia. Kemudian kegiatan hari itu dimulai, dari permainan kepercayaan, outbound ringan, hingga sesi diskusi kelompok yang dipandu para guru dan panitia. Aira mencoba menikmati semuanya, tapi rasa penasaran dan sedikit harapan tentang Ray terus mengisi benaknya. Malam itu setelah hari yang panjang dengan berbagai aktivitas, seluruh anggota kelompok berkumpul melingkar di lapangan, tepat di depan tenda besar mereka. Cahaya api unggun yang berkobar memberikan kehangatan sekaligus suasana yang intim di tengah gelapnya hutan. Ketua kelompok, seorang siswa kelas 12 yang cukup tegas dan disegani, berdiri di tengah lingkaran. Di sisinya berdiri juga seorang panitia yang ditempatkan untuk memastikan kelancaran sesi malam ini. Dan, tanpa disangka, panitia itu adalah Ray. Aira merasa jantungnya berdebar cepat. Ray berdiri dengan wajah datar seperti biasanya, namun ada kilatan serius di matanya malam itu. Ketua kelompok membagikan 3 lembar kertas dan pulpen ke setiap anggota. Nanti akan ada 3 pertanyaan. Tulislah jawaban kalian di kertas ini. Boleh pakai nama, boleh anonim. Suasana hening, mata semua tertuju pada ketua yang mulai membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, siapa yang paling ganteng di sekolah? Gelak tawa kecil pecah di beberapa sisi. Aira menggigit bibirnya, menahan senyum. Ketua menunggu semua selesai menulis, lalu mengumpulkan kertas-kertas itu. Baik, akan kubacakan beberapa jawaban. Salah satu jawaban anonim berbunyi, Ray. Jawaban lain tertulis, kakak kelas 12 yang dingin itu. Ray tetap tenang, tidak bereaksi. Pertanyaan kedua dibacakan. Siapa yang suka sama seniornya? Sekali lagi, suasana menjadi sedikit kikuk. Beberapa menulis dengan cepat, beberapa diam terpaku. Aira merasa tangannya sedikit gemetar saat menulis di kertasnya. Dia memutuskan menulis tanpa nama. Ketua mengumpulkan dan mulai membacakan jawaban. Ada beberapa yang bilang suka sama seniornya. Ada yang bilang karena dia keren, pendiam tapi perhatian. Dan
Banyak yang mengaku kagum pada senior panitia kita di sini. Ray mengalihkan pandangannya ke arah lingkaran, menatap tanpa ekspresi, tapi Aira merasa ada sedikit hangat di tatapannya. Pertanyaan ketiga, kenapa kamu bisa suka? Suara hening memenuhi udara. Aira menarik napas dalam, menulis perlahan. Di sekelilingnya jawaban-jawaban muncul, karena ketenangannya, karena keunikan sikapnya, karena dia tidak seperti yang dikira orang. Ketua membacakan jawaban-jawaban itu dan sekali lagi, semua mata tertuju ke Ray yang berdiri tenang. Aira menutup mata sejenak, berharap malam ini ada sesuatu yang berbeda. Hari terakhir kemah tiba dengan nuansa yang jauh berbeda dari sebelumnya. Semua aktivitas resmi sudah selesai dan suasana menjadi santai, hampir seperti perayaan kecil di tengah alam terbuka. Pertanyaan-pertanyaan konyol malam sebelumnya masih terasa hangat di ingatan, mengundang tawa dan canda yang menghilangkan segala beban. Anak-anak bebas bergerak, bergabung dengan kelompok lain, ngobrol dengan panitia, bahkan bercengkrama dengan guru yang ikut mendampingi. Semua tampak bahagia, melepas penat sekaligus merayakan persahabatan baru. Tapi tidak dengan Aira. Dia berdiri agak terpisah, tatapannya tertuju pada satu sosok di seberang tenda, Ray. Senior itu sedang didekati oleh beberapa perempuan dari kelompok lain yang terlihat jelas mencoba menarik perhatiannya. Salah satu dari mereka bahkan berbisik di telinga Ray. Mata Aira seketika terasa panas. Jantungnya berdetak kencang, namun ia berusaha menahan diri. Ray yang mendengar bisikan itu tiba-tiba menoleh ke arah Aira. Seketika, Aira berbalik dengan cepat, menundukkan kepala dan menatap ke api unggun yang berpendar hangat. Wajahnya memerah bukan hanya karena dinginnya udara malam, tapi karena detik-detik canggung yang baru saja terjadi. Dalam hatinya, campuran perasaan berkecamuk, iri, malu, ragu, dan entah apa lagi. Ketika Ray menoleh dan memanggil Aira dengan suara dingin tapi tegas, jantung Aira seperti berhenti sesaat. "Kesini duduk," ucapnya singkat. Aira terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, tanpa pikir panjang, ia nurut dan melangkah mendekat, duduk di samping senior itu. Panas yang tadi dirasakannya seolah memudar, digantikan oleh rasa gugup yang makin dalam. Ray menatap ke arah teman-teman lain dan berkata, "Kalian ngobrol dengan senior lain aja, kami berdua di sini." Semua yang lain tersenyum mengerti dan mulai berkelompok dengan panitia lain. Kini hanya Aira dan Ray yang tersisa, duduk bersebelahan di bawah langit malam yang penuh bintang. Keduanya diam, tak ada kata yang terucap. Aira memainkan sebatang rumput yang tergeletak di tanah, mencoba mengalihkan rasa gugupnya. Tiba-tiba, suara Ray memecah keheningan. "Kamu terlalu lama mainin rumput itu." Aira langsung terkejut, menatap tajam ke arah api unggun, mencoba menahan senyum malu. Ray menambahkan dengan nada lebih lembut, "Besok kalau ke perpustakaan, jangan cuma di luar. Masuk juga." Aira terpaku, lalu mengangguk pelan. Dengan rasa penasaran, ia memberanikan diri bertanya, "Kakak besok kuliah di mana?" Ray menjawab singkat, "Masih di Pulau Jawa." Aira terpikir sesuatu dan berkata, "Kunjungi aku ya." Ray menoleh lagi, menatapnya dengan mata yang tak lagi sedingin biasanya. "Iya." Malam itu berlalu dengan suasana yang aneh tapi indah. Diam yang penuh arti, sesekali tersenyum malu, dan perasaan yang mulai tumbuh perlahan. Sudut pandang Ray. "Entah sejak kapan aku sadar ada yang selalu memperhatikanku. Dari jauh, diam-diam. Di perpustakaan, di kantin, bahkan saat aku duduk di kelas, dan paling lucu, saat aku pergi ke WC. Aku tahu ada seseorang yang kerap mengintipku dari balik pintu perpus. Awalnya aku anggap cuma kebetulan, tapi lama-lama jadi jelas kalau dia memang sengaja memperhatikanku." Hari itu, di perpustakaan, aku menangkap tatapan itu. Matanya tajam tapi malu-malu, seolah sedang ketahuan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya.
Dia terlihat seperti maling kecil yang tertangkap basah, cukup lucu untuk membuatku tersenyum tipis. Aku mengamati dia dari balik buku yang kugenggam. Dia cantik, tidak hanya dari wajahnya, tapi cara dia memandangiku, penuh rasa ingin tahu yang tulus. Itu membuatku sedikit berbeda dari biasanya, cuek dan dingin. Mungkin aku terlalu lama berdiri di balik dinding dingin, sampai lupa bagaimana rasanya merasa diperhatikan dengan cara yang hangat seperti itu. Malam itu, saat Aira bertanya padaku, "Kakak besok kuliah di mana?" Pertanyaan itu tiba-tiba membuka sebuah ruang dalam pikiranku yang selama ini kututup rapat-rapat. Sebenarnya aku ingin kuliah di Pulau Jawa, dekat dengan tempat aku tumbuh dan dengan orang-orang yang aku kenal. Tapi orang tuaku sudah lama punya rencana lain. Mereka menginginkan aku pergi ke Amerika. Setelah kemah itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran berat. Orang tua memintaku untuk belajar dan mendaftar kuliah di Amerika. Aku bilang dengan tegas, aku tidak mau. Aku ingin di Jawa. Ayah hanya tertawa kecil, menganggap itu cuma kekanak-kanakan. Apa yang kamu inginkan kalau bukan Amerika? Jangan aneh, nak. Aku tetap pada pendirianku. Aku berjanji dalam hati, aku akan sukses kalau aku tetap di Jawa. Ibu diam saja, seperti biasanya dia selalu mendukungku dengan cara yang tenang. Tapi kemudian ibu berkata, tapi sekarang, ke Amerika saja, nak. Temui Paman Bill. Aku terdiam. Biasanya ibu tidak membantah pendirianku, tapi malam itu suaranya berbeda. Aku termenung dalam diam. Bayangan wajah Aira muncul jelas di benakku. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus memilih ke Amerika demi orang tua, atau mengikuti kata hatiku yang ingin tetap di Jawa. Malam itu, pendirianku diuji lebih dari sebelumnya. Aku lolos ke Amerika. Tak kusangka, aku kembali menjadi anak di bawah ketiak orang tuaku, mengikuti semua aturan dan keinginan mereka. Ada rasa senang karena mereka bangga padaku, sekolahku bangga, dan teman-temanku juga bangga. Tapi di dalam hati, aku merasa ada yang hilang. Aku tidak pernah melihat Aira lagi setelah kemah itu. Aku yakin dia pasti kecewa, mungkin merasa aku berubah atau meninggalkannya. Suatu malam, aku memberanikan diri mengirim pesan langsung DM padanya di Instagram. Aku tunggu di Amerika, kataku singkat. Namun, pesan itu tetap tanpa jawaban. Besok, aku akan terbang ke Amerika. Di sana, Amerika sudah menjadi rumah kedua bagiku selama ini. Ada Paman Bill, seorang duda yang sudah lama kuanggap sebagai ayah angkat. Dia satu-satunya yang mengerti siapa aku sebenarnya, di balik wajah dingin dan sikap cuek yang kuperlihatkan pada dunia. Sudut pandang Aira, ada sedikit rasa kecewa. Tentu saja ada. Setelah malam yang aku anggap istimewa, setelah percakapan singkat tapi dalam di samping api unggun, aku kira, entahlah, aku kira dia akan kuliah di Jawa. Seperti yang dia bilang. Tapi nyatanya tidak. Semua orang membicarakannya. Ray lolos ke Amerika, orang tuanya bangga, dia anak emas sekolah ini. Dan aku hanya diam. Bukan karena iri, tapi lebih kepada rasa yang tak bisa dijelaskan. Kenapa dia bilang ingin kuliah di Jawa, kalau pada akhirnya dia tetap ke Amerika? Kemarin sore, aku melihat pesannya. DM di Instagram. Singkat saja, aku tunggu di Amerika. Bukan aku tak ingin membalas. Tapi pesan itu, terasa aneh. Seolah-olah kami sudah dekat, seolah-olah kami sudah sering bicara, saling paham satu sama lain, padahal kenyataannya tidak. Kami hanya punya satu malam. Satu malam yang lebih banyak diisi diam dan gumaman kecil daripada obrolan panjang seperti sahabat lama. Tapi aku tidak bisa bohong. Hatiku tergetar saat membaca pesannya. Bibirku sempat tersenyum, meski tak ada siapa-siapa yang bisa melihat. Ada rasa bangga yang muncul, bahwa seseorang seperti dia, yang katanya, cupu, oleh anak-anak laki-laki di sekolah, yang selalu dingin dan menutup diri, ternyata menyimpan sesuatu yang berbeda.
Dan itu ditunjukkannya padaku, walau hanya sebentar. Tapi juga ada rasa asing. Karena kenyataan tetaplah kenyataan. Dia akan pergi. Aku akan tetap di sini. Dan kami tak pernah benar-benar saling mengenal. Bahkan aku masih belum tahu warna kesukaannya, atau buku apa yang dia baca di perpus setiap hari. Aneh, ya. Aku bahkan tak tahu nama lengkapnya. Namun, hatiku terasa berat sejak kemarin. Bukan karena aku ditinggal, tapi karena aku tidak tahu apakah aku harus menunggu sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar dimulai. Kelas 12 terasa begitu singkat. Tiba-tiba saja aku sudah di penghujungnya. Tahun terakhir ini kulewati tanpa banyak warna. Tanpa pujaan hati baru. Tanpa siapapun yang bisa kugelari, vitamin harian, seperti dulu saat diam-diam mengintip Ray dari balik pintu perpustakaan. Semuanya terasa hambar. Aku bukan siswi pintar. Aku tidak pernah menjadi primadona sekolah. Aku tidak dikenal karena prestasi, atau karena kecantikan, atau karena keceriaan yang menular. Aku hanya biasa saja. Bahkan dalam kebiasaan pun, aku kadang merasa seperti bayangan ada, tapi tak terlalu diperhatikan. Kadang-kadang aku diajak teman-temanku bermain, nongkrong di kantin, atau hanya duduk di depan kelas bergosip soal guru dan tugas. Tapi kadang, aku menolak. Ingin di kelas saja. Sendiri. Diam. Menikmati waktu dengan caraku sendiri. MIPA 1. Ini dulu kelasnya Ray. Dan kini aku berada di dalamnya, di ruang yang sama, di barisan bangku yang entah kenapa terasa akrab. Aku tidak pernah tahu bagaimana caranya aku bisa masuk ke kelas ini. MIPA 1 adalah kelas anak-anak pintar. Aku tahu itu. Aku tahu betapa banyaknya nilai bagus dan ambisi besar dalam ruangan ini. Sementara aku, namaku disebut paling akhir saat pengumuman pembagian kelas. Seolah-olah, aku adalah sisipan yang nyasar. Tapi toh aku tetap di sini, dan entah kenapa aku merasa betah. Mungkin karena ini adalah satu-satunya ruang yang menyimpan jejaknya. Jejak Ray. Tahun ajaran berakhir. Seperti angin, waktu berhembus tanpa bisa kupegang. Tapi kenangannya tidak. Sebulan setelah kelulusan, aku kembali ke sekolah untuk mengambil ijazah. Sekolah terasa asing, tapi juga familiar. Lorong-lorong yang dulu setiap hari kulewati, kini terasa sunyi. Tapi disitulah, kenangan datang menyerbu. Aku tersenyum kecil saat melihat kantin. Dulu tempat itu penuh tawa. Aku teringat saat-saat aku dan teman-teman membicarakan siapa yang naksir siapa, siapa yang nilainya jeblok, dan tentu saja, siapa yang sedang duduk sendirian di pojok kantin dengan wajah datar, Ray. Aku ingat betul bagaimana aku dulu mencari-cari dia, walau hanya sekilas pandang. Kadang aku sengaja memutar arah, pura-pura lewat padahal ingin melihat apakah dia di tempat duduk biasanya. Lucu sekali. Aku tertawa pelan saat mengingat betapa polosnya aku waktu itu. Mengintip dari balik pintu perpus seperti maling. Menghindar kalau dia menoleh. Mengira kalau senyumnya, yang hanya muncul sepersekian detik, adalah pertanda. Dan aku juga ingat betul, setelah dia mengirim DM itu, aku tunggu di Amerika, dia tak pernah menghubungiku lagi. Satu pesan, satu kalimat, lalu hening. Waktu telah menguap, dan bersamanya, seseorang yang dulu hanya bisa kuperhatikan dari jauh. Tapi kenangan itu masih tertinggal. Di kelas, di kantin, di lorong, di perpustakaan, dan di dalam aku. Kenangan indah itu, sudah lama berakhir. Yang tertinggal hanya kenyataan, dingin, nyata, dan tak bisa digenggam. Ray, senior yang dulu begitu sering aku pandangi dari balik pintu perpus, hilang begitu saja. Seperti asap, seperti kabut pagi yang memudar pelan-pelan hingga tak bersisa. Instagramnya menghilang. DM yang dulu sempat membuat jantungku berdebar itu, lenyap. Terhapus. Entah oleh siapa. Entah kenapa. Aku bahkan sudah tak ingat lagi persis seperti apa wajahnya. Suaranya yang dulu hanya kudengar beberapa kali, masih terngiang samar, tapi makin hari makin pudar.
Aku mencoba mengingat, memutar ulang di kepala, tapi yang tersisa hanya potongan-potongan kabur. Matanya. Cara dia berkata, besok kalau ke perpus, masuk. Jangan di luar aja. Hanya itu yang bertahan. Setahun setelah aku mengambil ijazah, aku menerima sebuah pesan di WhatsApp. Nomor asing, tapi kalimat pertamanya langsung membuatku terdiam. Hai, aku abangnya Ray. Boleh kita bicara sebentar? Tanganku gemetar. Aku duduk di kasur cukup lama, membaca ulang pesan itu berkali-kali. Ada sesuatu yang langsung terasa tidak biasa. Jantungku berdetak tak beraturan. Abang Ray memperkenalkan diri dengan sopan. Ia bilang ia menemukan nomorku di ponsel Ray, disimpan sebagai Aira, MIPA 1. Dia berkata bahwa Ray telah tiada. Serangan jantung. Di kamarnya. Seorang diri. Buku-buku berserakan di meja. Salah satu masih terbuka. Tulisannya penuh garis stabilo, coretan tangan, dan tempelan kecil berisi catatan. Katanya, Ray meninggal karena terlalu sibuk belajar. Terlalu keras pada dirinya sendiri. Terlalu ingin membuktikan sesuatu, mungkin pada dunia, mungkin pada orang tuanya, mungkin juga pada dirinya sendiri. Aku menangis saat membaca kabar itu. Bukan tangisan histeris, tapi pelan. Diam-diam. Seperti hujan malam yang tidak disadari siapapun. Tapi air matanya terus mengalir, tanpa bisa dihentikan. Sebulan setelah kabar itu, Abang Ray mengirimiku tiket. Tiket ke Amerika. Aku diam cukup lama sebelum akhirnya memutuskan pergi. Aku tidak tahu kenapa aku harus datang, atau apa yang bisa kulakukan, tapi sesuatu di dalam diriku berkata, pergilah. Setibanya di sana, dia menjemputku di bandara. Wajahnya mirip Ray, tapi lebih dewasa. Tatapannya lembut, dan saat kami menyapa, dia menunduk pelan. Terima kasih sudah datang, katanya. Dia menemaniku ke pemakaman. Salju masih tersisa di tepi tanah, walau sudah mulai mencair. Udara dingin menamparkan pipiku, membuat tanganku kaku. Tapi aku diam di depan makam itu, lama sekali. Nama Ray terukir di sana. Nyata. Tak bisa disangkal. Batu nisan itu seolah menyentak hatiku, bahwa semua ini benar-benar terjadi. Aku menemukan ini, kata Abang Ray. Ia menyerahkan sebuah buku kecil yang usang. Sebuah diari. Ray menulis tangan. Dan di sana, ada namaku. Namaku muncul berkali-kali. Tulisan-tulisannya tak panjang, tapi penuh makna. Tentang malam kemah itu. Tentang bagaimana dia memperhatikanku dari balik buku. Tentang rasa penasaran. Tentang senyum yang katanya hanya muncul saat melihatku diam-diam dari balik pintu perpus. Kayak maling, tulisnya. Tapi lucu. Cantik. Tangisku pecah saat membaca halaman itu. Mataku kabur, jemariku gemetar. Ray, selama ini, benar-benar memperhatikanku juga. Dan dia menyimpannya sendiri. Diam-diam. Seperti aku yang selalu diam-diam menatapnya dari balik pintu. Malam itu, aku duduk lama di depan makamnya. Bersama diari Ray, bersama tangis yang akhirnya pecah juga setelah sekian lama tertahan. Abang Ray banyak bercerita padaku selama seminggu aku tinggal di rumahnya. Rumah yang hangat, penuh aroma masakan, dan tawa anak kecil yang berlarian di antara ruang tamu dan dapur. Berbeda sekali dari bayanganku tentang keluarga Ray yang kaku dan penuh tuntutan. Orang tua kami ambisius, katanya suatu sore, sambil mengiris bawang dengan gerakan terlatih. Mereka ingin Ray ke Amerika, mereka juga ingin aku jadi pilot. Tapi aku kabur dari semua yang mereka rancang. Aku menatapnya. Kabur. Dia tertawa kecil. Ya, bukan kabur fisik. Kabur dari hidup yang mereka desain. Aku pilih jadi chef, mereka ngamuk. Tapi sekarang, mereka makan di restoranku yang punya bintang Michelin. Kadang hidup harus dibanting dulu, baru sadar rasanya berdiri. Kudengar suara anak kecil memanggil, "Papa." Dari belakang. Lalu seorang wanita muncul dari dapur, membawa 2 mangkuk sup panas. Itu istrinya. Seorang wanita baik,
lembut, dan pandai memasak. Ia sering menyiapkan makanan untukku selama aku tinggal di sana. Katanya, kalau kamu temannya Ray, berarti kamu bagian dari keluarga juga. Aku tidak tahu harus membalas dengan apa, selain senyum dan terima kasih berulang-ulang. Seminggu itu terasa seperti pelukan hangat setelah dingin yang panjang. Seperti seseorang berkata, kamu tidak sendiri. Dan sebelum aku pulang, Abang Ray memberiku satu hal terakhir. Di hari itu, aku rasa, kamu yang harus menyimpannya, katanya. Kamu bagian dari ceritanya. Kupeluk buku itu erat. Perjalanan pulang terasa hening. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang tidak kosong lagi. Seperti ada yang mengisi kembali lubang yang sempat terbuka sejak lama. Sesampainya di rumah, aku duduk di meja belajarku. Diari Ray kuletakkan di depanku, pelan-pelan kubuka kembali lembar-lembar itu. Kubaca ulang semua tulisan tangannya. Tentang perasaan diam-diam. Tentang malam kemah. Tentang perpustakaan. Tentang aku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum tulus. Aku menatap langit dari jendela kamarku. Lalu pelan-pelan kuucapkan dalam hati, seolah dia masih bisa mendengarku. Terima kasih, Kak, untuk segalanya. Untuk kenangan yang indah, dan cinta yang diam-diam. Aku ke Amerika bukan karena ajakanmu, tapi karena kabar dukamu. Tamat.